selamat ulang tahun untuk Ruben Onsu. Kita lagi ada di birthday lunch-nya Ruben. Karena sorenya dia ada acara sore, jadi dibikinin surprise sama Wenda siang. Jadi tadi habis syuting, cepet-cepet nyampe ke sini. Bukan karena ulang tahun, tapi lapar. Jadi lapar, jadi akhirnya ya udah seru-seruan kita di sini. Pertama kali melihatnya stay ada di sini teman-teman sahabat Kaigun sendiri nih, bawa spesial kado mungkin atau kalau kado sih alhamdulillah belum. Lagi pula Ruben kan semuanya udah punya gitu. Jadi dengan kehadiran kita ini jauh lebih berharga daripada kado sih. Kalau kado kan dia bisa beli sendiri, dia tahu apa yang dia mau gitu kan. Tapi kalau kehadiran itu kan nggak bisa diulang ya. Gimana Kaigun melihatnya sahabat? Ya sebenarnya sempat was-was pas sebelum dia ulang tahun, pas kemarin sakit gitu kan, tapi ternyata dia bisa melewatinya. Dan di usia yang ke-39 ini alhamdulillah yang kita lihat sendiri Ruben sehat, keluarganya juga sehat gitu kan. Jadi ya berharap di tahun-tahun ke depan semakin sehat. Gimana melihatnya kegigihan orang Ruben Onsu ini banyak temuan negatif gitu kan, sampai isu kesehatan. Ya itu dia, itu yang hebatnya Ruben gitu kan. Semua penyakitnya kan hanya dia yang tahu gitu, dan hanya dia yang bisa mengobatinya gitu. Jadi ya kita sebagai sahabat hanya bisa kasih dukungan gitu, karena kalau kita terlibat terlalu jauh juga kan kita nggak punya kapasitas kan. Ruben masih ada keluarga gitu. Tapi pasca pergi dari berobat di Singapura gimana? Ada sharing-sharing nggak? Oh enggak. Harusnya baik-baik aja ya, karena kan aku syuting sama dia setiap hari. Jadi aku tahu kapan dia lagi lemah, kapan dia lagi down kan kita tahu. Tapi selepas pulang dari Singapura justru dia tambah sehat. Harapan apa sih dari seorang sahabat sih kawan-kawan? Kalau aku sih harapan yang pasti pertama sehat ya. Kalau uang kan bisa dicari, uang nggak ada habisnya sih gitu. Tapi kalau kita bisa sehat, Ruben bisa terus kerja, kumpul bareng kita, itu udah lebih dari menyenangkan. Ruben, selamat ulang tahun, panjang umur dan selalu sehat. Semoga memasuki usia ke-39 tahun, semakin diberkahi, diberkati. Pokoknya pikirin yang bagus-bagus aja, yang baik-baik aja. We love you so much. Kak, gimana nih sekarang hadir di acara sahabatnya? Iya. Yang 39. Iya, senang banget ngeliat Bensu masih sehat-sehat, terus gembira, sukacita, dan auranya juga aura-aura happy ya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang yang dia sayang. Senang banget liat Bensu, happy birthday Bensu. Ini kan persahabatan udah lama. Banget, dari Lenong Bocah ya? Dari Lenong Bocah, dari kecil malah. Gimana Kak nih membawa kado spesial Kak buat Ruben atau gimana? Kalau Bensu sih memang selalu spesial ya. Dan persahabatan kita meskipun ketemunya juga jarang-jarang bisa karena mesti disesuaikan jadwalnya gitu. Tapi Bensu dan aku sama-sama tahu kalau ada apa-apa pasti kita saling kontak satu sama lain. Jadi kalau dibilang apa yang spesial, kayak tiap hari sama dia spesial sih. Sama Bensu dan juga sama keluarganya, sama Sarwenda, Thalia, Tania, dan juga Onyo. Oke deh, mengucapkan selamat ulang tahun buat Bensu. Oke, happy birthday Bensu. Semoga Bensu tetap sehat, tetap penuh sukacita, penuh berkat, dan selalu dikelilingi orang-orang yang disayang dan sayang sama Bensu. Happy birthday sekali lagi ya. Kak, nama lengkap. Melissa Grace, double L double S. Kak, ada kartu nama nggak? Kak Jordi, selamat ulang tahun buat kakaknya. Terima kasih banyak. Gimana nih Kak Jordi melihat kemeriahan dan surprise-nya pasti ide kakak juga kan? Iya, senang. Enggak, bukan ideku, ini semua Ciwenda yang atur. Aku cuma supporting aja. Ya pokoknya cuma membantu sedikit-sedikit, lebih melihat apa yang kurang-kurang baru nambahin. Tapi semua Ciwenda yang atur.
overall memberikan kado surprise lain mungkin buat Kak Enggak, Ruben? udah lama ya nggak beli kado karena aku tuh bingung gitu maksudnya. Mungkin di sekarang ini sudah 30, enggak 39. Kalau aku kan nomor 29, berarti udah 29 tahun bersama Oh, Koko. 29 kayak masih 22 ya Kak? Bisa aja nomor sepatu berapa sih? Jadi aku tuh sampai bingung. Oke. Apa ya yang menjadi kebutuhannya, bukan keinginannya Koko aja gitu ya. Mungkin kalau dari sesuatu yang barang atau materi, hampir semua Koko bisa punya sendiri gitu ya. Paling ya setiap tahunnya semakin dewasa Koko, semakin dewasa kita juga, adik berkakak dan kakak beradik maksudnya, lebih kayak pengen menjadikan suasana keluarga tuh semakin akrab, semakin hangat gitu ya. Pengen menjadi adik yang berbakti banget juga. Kadonya bukan cuma satu hari, tapi pengen menjadi adik yang membanggakan, adik yang juga bisa menyenangkan hati Koko setiap saat, tidak merepotkan gitu ya. Jadi kayaknya itu sih yang sekarang ini lagi sama-sama kita dewasakan ke diri kita. Karena kalau barang ya kayak udah ada semua ya. Kayak apa lagi ya Koko gitu. Mungkin ada kesenangan batin Koko seperti Kak Jordi untuk berpasangan atau menikah juga gitu. Belum, kalau Koko tuh tipe yang pasangan itu harus dipilih matang-matang. Kemudian iya melihat Koko lah contoh gitu ya. Koko selalu bilang contoh gua pernikahan itu bukan cuma tentang kita sebagai pasangan, tapi tentang dua keluarga. Jadi ya aku hati-hati sekali memilihnya, kenal sama keluarganya, terus dia pun kenal sama keluarga Koko juga gitu. Jadi pelan tapi ada targetnya. Oke. Tapi sosoknya seperti apa? Udah ada nih Kak Jordi. Sosok mah ada pasti. Cuma kan Koko itu kan pengganti ayah ya. Jadi kalau belum yakin penuh, apalagi kalau aku belum mengenal penuh keluarganya, karena nggak mungkin. Kalau kita sebagai laki-laki kan Harus meyakinkan ya. harus kita yang meyakinkan keluarga wanitanya dulu, kemudian baru nanti akan kita bawa ke keluarga kita gitu ya. Iya. Jadi ya masih penjajakan aku dan keluarganya dulu sih sekarang gitu. Kak Jordi supportnya buat Ko Ruben ini kan pasca habis nganterin ke rumah sakit di SG Singapura, gimana nih Kak? Sampai hari ini aku masih setiap minggu pasti bikin final report gitu ke dokter. Minggu ini ada keluhan apa enggak? Jadi selama 8 sampai 12 bulan ke depan Koko tuh harus kontrol ke Singapura setiap bulan sekali. Setiap minggu itu aku yang bikin report. Jadi aku tuh tanya ke Koko, hari ini makannya gimana? Hari ini ada keluhan apa? Nanti aku summarize di akhir minggu, aku yang ngobrol sama dokternya. Jadi nanti dokternya akan bilang, oh minggu depan coba atur makanannya untuk diet garam misalkan, atau mungkin kurangin makanan berlemak berdasarkan dari diagnosa, berdasarkan dari gejala yang dialamin. Kalau nggak ada ya berarti aku tinggal bilang, dok we're all good, we're fine, dan bla bla bla. Oke, keep in touch, cuma gitu doang. Dan itu harus terus. Nah ini yang aku bilang, kayaknya sekarang kesepakatan kita tuh kado buat kita bukan satu hari, tapi dimana akhirnya semakin dewasa, barang pesta kayaknya udah nggak ada harganya sih. Udah nggak ada yang penting. Tapi kayak waktu, Support seperti itulah ya. dimana kita bisa ngobrol berdua, dimana kita bisa me time, nggak ngobrol, cuma lihat-lihatan luar terus makan terus udah senyum-senyum. Udah gitu kayak gitu, itu enak banget. Dan itu memang beberapa tahun terakhir sama-sama sibuk dan jarang sih kita dapat. Ada pantangan apa dari dokter buat Ko Ruben ini Kak? Yang berat-berat banget lah. Ya gitu deh. Kalau itu aku takut salah ucapnya karena bukan dari kedokteran juga. Pokoknya sekarang dalam penanganan orang yang tepat, dokter yang sudah tepat sasaran,
intensif setiap minggunya, walaupun tidak harus dirawat inap. Dan yang pasti kita sudah tahu langkah-langkah kesembuhannya akan kayak gimana. Sakit apanya juga masih dirahasiakan ya? Bukan dirahasiakan sih, karena gini. Ya karena aku nggak punya authority untuk ngomong itu gitu. Iya. Jadi kayak ada banyak pertimbangan. Pasti pertimbangannya aku tahu banget. Koko tuh nggak pengen orang tahu dia sakit, dia pengen orang-orang tahu dia sehat aja karena dia nggak mau dipandang karena dia sakit. Dia nggak mau dia nggak mau dikasihani. Dia tidak mau orang melihat dia sedih. Dia pengen orang tahu dia happy aja gitu. Dan aku support pasti mengenai itu. Jadi lebih yang kayak kalau Koko sedih, kalau Koko capek, kalau Koko apapun, dia bilang aja, tumpahin ke adik aja, jangan ke orang. Jadi kalau ke orang nanti Koko keluarnya happy lagi. Kalau mau ngamuk, mau ngapain, sekarang Koko punya waktu 24 jam penuh, Koko mau bilang adik, lo nemenin gue seharian? Iya. Lebih gitu aja. Kak Jordi paling tahu banget Kak Ruben kan udah 39 tahun nih. Gimana melihat kestruggle-annya Kak Ruben Onsu nih? Di keluarga kita mungkin bukan keluarga dengan orang tua terbaik, bukan orang tua paling terpandang, tapi kita bisa bilang mungkin salah satu orang terkuat. Dari kecil kita dipandang dan juga diajarkan bagaimana menanggapi tanggapan orang lain, yang negatif, termasuk yang positif, karena kalah tidak mencari alasan, menang juga tidak bicara. Itu yang diajarkan. Iya dong di rumah. Kalau menang bicara sombong namanya. Kalau kalah ya juga jangan beralasan. Tapi how can we deal with the current situation menjadi pribadi yang lebih bagus lagi sih. Selalu kayak gitu di rumah. Dan itu melihat Koko capek banget. At the same time dia happy banget juga. Dia enjoy banget juga. Selagi itu menebarkan energi positif, aku pasti support. Kak Jordi menunda untuk studinya di US atau gimana nih sementara? Tahun ini aku tunda sampai ke bulan Januari. Karena September ini tuh aku ada beberapa kegiatan. Kita mau ada beberapa produk lah gitu ya. Dan memang menuju akhir tahun waktunya lebih padat. Kayaknya kalau September, Oktober aku harus pergi terus hilang, November, Desember bakal keteteran kan. Tapi kayak kalau Januari aku punya waktu. Januari kan biasa tuh kayak agak slow gitu kan pergerakannya. Jadi kayaknya aku akan pergi Januari aja sih. Tahun depan balik lagi ya? Iya mesti balik, kalau kan belum selesai. Kak, mau ucapin selamat ulang tahun dan harapan doanya buat Kak Ruben. Selamat ulang tahun buat Koko. Sehat selalu, panjang umur, berbahagia, dan tetap menjadi panutan untuk kita semua. Amin. Amin. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Jordi. Ulang yuk sekali lagi ya. Oke, kita ulang lanjut.